Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak hadirin rahimahullah, wabillahi khusus walaika Jami'ah Mubarak Al-Ustaz Jamaluddin yang kami Al-Ustaz Al-Hajj Syakwi dan juga para asatidz yang kami muliakan. Pada kesempatan ini kembali kita kumpulkan di masjid ini dalam rangka kita melaksanakan taklim pengajian. Mudah-mudahan semuanya ini akan senantiasa menambah kebaikan ini waktu dunia salawat serta salam semoga tetap terlimpah hadirat junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmatullah, baiklah kita akan lanjutkan perbincangan kita, pembahasan kita berkaitan dengan masalah diniyah yang terpakum di dalam yakni kitab Nasihat Ibad. Kita yang lalu sudah sampai kepada yakni al-maqalah as-sadisah wal ishrun, kira nasihat yang ke-26. Namun belum selesai, sedikit kita sungguh kembali ke atas beberapa baris saja. Kita dari awal kita lihat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatus sadisatu wal isruna, nukilan maqalah nasihat yang ke-26 an Syaqiqin al-Balkhi, dari Syaqiq al-Balkhi orang annau qala, bahwasanya beliau mengatakan kana Ibrahim bin Adham ibni Adham adalah Ibrahim bin Adham, seorang yang diceritakan di kalangan tabi'in, yamshi fi aswaqil Basrah, sedang berjalan di pasar-pasar Basrah, keliling dia ke pasar-pasar. Fajtama'an nasa ilaihi, maka Ibrahim mengumpulkan manusia kepadanya. Orang di pasar dikumpulkan. Di Basrah itu kira, dan kebanyakan apalagi dulu kan Islam semua, walaupun ada sih bukan Islam, dikumpulkan orang-orang itu yang Islam. Qala Ibrahim mubnu Adham, berkata Ibrahim bin Adham, hina sa'aluhu, pada saat mereka bertanya kepada Ibrahim, an qaulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan menerima doamu. Jadi masyarakat tanya nih berkaitan dengan masalah ayat ini, yang maknanya tadi, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan berkenan, aku akan menerima doa yang kamu panjatkan. Nah, ini janji Allah dalam Al-Quran. Kita disuruh berdoa.
Makanya kita berdoa itu pada hakikatnya adalah kita melaksanakan perintah. Kalau kita meminta sesuatu, semuanya Allah sudah berikan kepada kita. Di kalangan ahli tasawuf itu manusia berdoa atau mereka ahli tasawuf itu berdoa adalah cuma sekedar memenuhi kewajiban, nggak memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Memenuhi perintah Allah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi. Dalam ayat lain seperti itu. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ini qarib ujibu da'wat, aku menerima doa-doa yang dibacakan. Dan jadi kembali bahwasanya hakikatnya ini merupakan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenai apa yang kita butuhkan sudah Allah Subhanahu Wa Taala sediakan dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan. Yang kadang-kadang manusia itu banyakkan permintaannya dari ibadahnya cuma berapa lama sih ibadah seperti mewaktukan cepat sekali singkat. Sebagian besar adalah kebutuhan kehidupan yang diminta, kebutuhan kehidupan yang banyak sekali permintaan. Baca Yasin sekali, doanya itu banyak banget apa jadi minta. Isinya adalah ya bacanya Yasin 100 kali, ya doanya ya nggak seberapa. Yang pasti sekalipun kita tidak minta, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita dan semuanya serba gratis, ya. Tidak bayar semuanya. Cuma yang dituntut kepada kita adalah bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ayat ini pada saat mereka manusia itu menanyakan tentang ayat tersebut, firman Allah, wa inna, dan kami, kata tawaran pada orang-orang di pasar, mundu dahrin, sejak bertahun-tahun, kami sejak bertahun-tahun nad'u, kami berdoa, falam yastajibu lana, maka doa kami belum juga diperkenankan sampai sekarang. Yang kadang-kadang kita kan berdoa gitu, kita bosan, kadang juga diterima. Ini bukan tidak diterima, semua doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang diterima secara langsung diberikan, ada yang diganti dengan hal yang lain, musibah, insya kena musibah, tidak kena musibah. Ada lagi kemudian bahwa doa itu memang disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pada saat di akhirat itu nanti akan diberikan, hakikatnya diterima semuanya. Atau kalau memang kita doa langsung diterima, kita nggak minta-minta lagi, Allah senang kita minta. Ya. Permohonan kita, permintaan kita disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kembali bahwasanya kami berdoa, ya. Kemudian tidak diterima apa-apa, maka berkata, hai Ibrahim, berkata Ibrahim, ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah Irak, li'annahu, karena sesungguhnya qad mata qulubukum min asyarati asya. Sesungguhnya mengapa tidak diterima doa kalian, belum diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena qad matat, karena sungguh telah mati qulubukum, mati hati kalian, min asyarati asya'a, sebab 10 hal yang menyebabkan hati kalian mati sehingga doa tidak mudah untuk diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kalau sudah mati susah, nggak merasakan kelezatan dia termasuk dalam berdoa, kemudian tidak mengeluh pada saat doanya belum diterima, tetap pokoknya dia berdoa saja, karena tadi ada di dalam Al-Quran memang disuruh kita minta, disuruh kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting dia laksanakan saja. Sama kita sholat kan perintah, kewajiban kita melaksanakan sholat. Ya.
Walaupun kemudian kehidupan kita begitu-begitu aja, namanya sholat kudu ya, setiap saat kita melaksanakan sholat. Nah ini ya, mereka kata Ibrahim, mengapa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena telah mati hati mereka dengan sebab 10 hal yang membuatkan mati. Kaifa yustajabu du'a'ukum, bagaimana doa kalian bisa diterima? Bagaimana doa kalian diterima? Karena tadi ada 10 hal. Awaluha, yang pertama adalah annakum, bahwasanya kalian arabtumullaha, kalian mengenal Allah, annahu khaliqakum, bahwasanya Allah adalah pencipta kalian, wa razaqakum, dan yang memberikan rizki kepada kalian. Kalian kenal Allah sebagai pencipta, Allahul Khaliq, Allah yang menciptakan, Allahul Raziq, Allah yang memberikan rezeki, Allahul Mumit, Allah yang mematikan, Allahul Muhyi, Allah yang menghidupkan. Kalian tahu itu, kenal bahwasanya Allah itu adalah pencipta yang menjadikan apa saja di dunia ini dan termasuk kita. Tetapi kemudian karena hati itu mati, arabtumullah annahu khaliq wa raziqikum, dan juga rezeki, walam tu'addu haqqahu, kemudian kalian tidak melaksanakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak Allah adalah untuk disembah. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Taufiq zaman. Jadi yang disembah pada setiap keadaan, pada setiap tempat. Nah ini, kalian kenal Allah tetapi tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana iblis laknatullah itu kenal Allah. Luar biasa, maka sebelumnya dia itu kan bagian dari ahlus samawat, penduduk langit, bersama dengan para malaikat. Dari ribuan tahun iblis itu beribadah, tetapi pada saat disuruh untuk menghormat, memuliakan Adam, dia tidak mau. Fasajadu illa iblis, maka mereka penduduk langit itu bersujud hati hormat kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan iblis dan menjadi sombong dia, ya, enggak mau. Nah inilah yang sama, manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi kemudian tidak mau beribadah, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mirip-mirip dengan iblis. Iblis juga kalau gitu, karena cuma sekedar kenal dan menikmati pemberian karunia Allah, tetapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Ya. Hati kalian ada 10 macam yang membuat hati kalian mati itu. Yang pertama, kalian kenal Allah, kemudian tidak mau untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melaksanakan hak Allah. Bi alam ta'buduhu kama amarakum. Gambarannya adalah kalian tidak mau menyembahnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kalian. Kalau kita sih orang pengajian, orang masjid, ahli berjamaah, kita laksanakan perintah Allah. Tetapi banyak orang di luar kita, apalagi tidak ngaji, kemudian tidak melaksanakan perintah Allah. Sholat zuhur lewat, sholat asar lewat, kewajiban-kewajiban tidak dilakukan. Nah ini ya sama saja dia tidak mengenal Allah, mengenal tapi kemudian tidak beribadah. Banyak manusia sebagian besar
manusia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dalam Al-Qur'an sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, yakni beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasani yang kedua yang menyebabkan hati itu mati, annakum bahwasanya kalian qara'tum kitaballahi, kalian baca tuh kitab Allah. Ada Quran di rumah dia baca. Walam ta'malu, dan kemudian kalian tidak mengamalkan bihi dengan Al-Quran, ai bimadmunihi, atau dengan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran, yang terkandung di dalam Al-Quran, ya kalian tidak mengamalkannya, tidak memperbuatnya. Walam ta'malu, dan kalian tidak memperbuatnya. Yang seharusnya adalah kita baca Al-Quran, kita mengerti artinya, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan ini. Apa yang Allah perintahkan untuk ibadah, kita ibadah. Apa yang Allah larang untuk bahwasanya tidak melakukan satu perbuatan, kita tinggalkan perbuatan tersebut. Tapi biasanya perintah Allah mulur kita ngetan, yang disuruh kemudian kita tidak lakukan. Padahal kita baca Al-Quran, kemudian kita tidak mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Sehingga kata Imam Ali karamallahu wajhah, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah yakni al-amalu bit-tadbir, mengamalkan dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Al-amal bit-tadbir ini penting, ya. Quran itu kan yang pertama adalah, kalau kita belum bisa baca, belajar baca wajib. Udah bisa baca, kemudian baca dengan tahsin tajwid, wajib belajar lagi tajwid. Kemudian udah tahu, kita tahu maknanya, lihat terjemahan Al-Quran. Kemudian juga kita tahu pemahamannya, lihat tafsir, kemana diarahkan dari Al-Quran tersebut. Walam ta'malu bihi ai bimadmunihi, artinya dengan kandungan Al-Quran. Wasalis yang ketiga yang menyebabkan hati itu mati adalah annakum, bahwasanya kalian idda'aitum ada wata iblis, kalian mengakui bermusuhan dengan iblis. Kalian mengakui bahwasanya iblis itu sebagai musuh. Wa wallaitumuhu, kemudian kalian mohon perlindungan dari iblis. Aitaba'tumuhu, yakni kalian mengikuti iblis. Padahal pesan Allah di dalam Al-Baqarah 158, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Innahu, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti jejak langkah setan. Innahu, bahwa setan itu lakum bagi kalian aduwwun mubin, adalah musuh kalian yang nyata, yang jelas-jelas. Kalian sudah menjadikan musuh, tetapi malah justru sebaliknya masih mengikuti aja jejak langkah setan. Itu dalam kehidupan hawa nafsu kita, keinginan kita yang lebih biasanya kita berat untuk mengikuti apa yang ditapaki oleh setan, kita mengikuti tapak setan tersebut. Wawallaitum itu artinya wa taba'tumuhu fi awamirihi, di dalam perintah-perintah setan. Bukan mengikuti perintah Allah, tapi mengikuti perintah setan. Dan banyak sekali kita terpengaruh ya oleh setan. Maka ada kitab judulnya Tablisu Iblis, ya,
bagaimana iblis mengelabui, ya, memperlihatkan bahwasanya yang buruk itu indah kelihatannya, yang jelek itu kelihatannya baik, ya. Padahal ya itu adalah suatu hal yang jelek. Ini bisikan-bisikan iblis kita mengikuti. Warabi yang keempat, yang menyebabkan bahwasanya hati kita mati. Yang menyebabkan hati itu mati yang keempat adalah idda'aitum hubbar rasuli wa taraktum asarahu ay amalahu wa sunnatahu. Kalian mengaku bahwasanya cinta terhadap Rasul dan kalian meninggalkan perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasul. Asarahu itu artinya jalan kehidupan Rasul SAW. Kalian tinggalkan, namanya secinta. Makanya ulama mengelari, ya, di dalam surah Ali Imran itu dikemukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa namanya, yuhibbukumullah, sebelumnya apa itu? Niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi ulama mengomentari manidda'a hubban nabi atau mahabbata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengaku bahwasanya dia cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi wa manidda'a mahabbata atau hubban nabi sallallahu alaihi wasallam walam, dan sedangkan dia tidak mengikuti yakni at-thariqah al-Muhammadiyah, jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, ya, maka pada dasarnya adalah fa innahu kadzibun bihadzal amr, maka dia pada hakikatnya adalah bohong berkaitan dengan perintah ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kamu. Tetapi mengaku cinta kepada Allah tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan asal muasalnya adalah ayat ini turun kepada Nasrani, orang Kristen dari Bani Najran di Madinah. Di Madinah itu sampai sekarang ada dikenal dengan Bani Najran, kelompok Bani Najran. Dan mereka mengakui cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga wajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku itu Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu yang sudah lewatnya. Allah ampuni semuanya. Dan disinilah yang dikomentari oleh ulama tafsir, ya, manidda annahu hubban nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam, manidda hubban nabi sallallahu alaihi wasallam walam yakun ala tariqati Muhammadiyah, sedangkan dia tidak ada di jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad, fa innahu, ya, maka sesungguhnya dia itu adalah, ya, bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tidak mengikuti sunnah Nabi, jalan kehidupan yang ditempuh oleh Nabi. Ada Nabi mengucapkan alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin, kalian harus mengikuti sunnah dan sunnah khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Ini mengikuti jalan Nabi. Sedangkan di sini dia mengaku mencintai Nabi, tetapi kemudian tidak menempuh perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah satu kebohongan besar, ya. Cuma ngomong doang cinta, tetapi kemudian perintahnya tidak dilaksanakan.
Wa sunnatahu, dan juga tidak dia meninggalkan sunnah Nabi. Di akhir zaman ini banyak orang yang meninggalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu adalah perjalanan kehidupan Nabi, apa saja yang dilakukan oleh Nabi, yang diomongkan oleh Nabi, yang diperbuat oleh Nabi, itu Nabi sunnahnya. Tidak mengikuti sunnah Nabi. Bahkan Nabi menekankan bahasanya mantap masaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajrun syahidin. Siapa saja yang berpegang teguh kepada sunnah, melaksanakan sunnah berarti berpegang teguh. Inda fasadi ummati, pada saat umatku pada rusak, falahu, maka baginya adalah ya ajrun syahidin, pahala orang yang mati syahid. Jadi berat di akhir zaman ini. Ya, kita mau benar berat, ya, justru dikucilkan. Kita mau benar, ya, tidak disenangi oleh kebanyakan orang, karena kebanyakan orang pada kata benar, ya. Jadi nggak suka kebenaran. Padahal di dalam doa kita, ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kami untuk mengikuti kebenaran tersebut, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kepada kami untuk menghindari, ya, perbuatan tersebut. Warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kepada kami untuk menjauhkan. Nah, orang sekarang lihat secara umum, lihat di sarana komunikasi HP kita, kalau kita buka YouTube, banyak orang yang mengikuti, ya, hawa nafsunya, kebatilan, ya, tidak mengikuti kebenaran. Bahkan yang paling parah pada saat ini, berhasil orang-orang di luar Islam memecah umat Islam, ya, lagi ribut-ribut sekarang antara kiai dengan habaib. Mereka tidak mengakui habaib. Bukan dari keturunan Rasul, tidak ada habaib katanya di Indonesia berdasarkan penelitian yang memang keturunan Rasul SAW. Udah mulai dipecah. Yang ngomong kiai. Gimana nih kalau kayak gini? Kalau pemilu-pemilu yang lalu dipecah umat Islam, ya umatnya saja. Ini tokohnya dipecah. Begitulah memang kerjaan orang munafik luar biasa. Yang dijadikan sasaran itu adalah tokoh-tokoh, ulama-ulama kita dipecah belah, sehingga umatnya jadi bingung di bawah, ya. Karena di zaman Nabi sendiri, orang-orang munafik itu menjadikan sasaran tembaknya itu yang dicecar betul adalah Nabi sendiri, ya. Itu kan di dalam surah An-Nur bahwasanya, ya, Siti Aisyah itu istri Nabi digembar-gemburkan, ya, ditiupkan oleh orang-orang munafik, artinya berselingkuh dengan Sofwan. Sahabat ada Sofwan. Padahal di dalam perjalanan itu memang Sofyan bagian barisan dari belakang sapu jagat, itu pada saat malam sedang gelap, ya. Kemudian, ya, ada hal yang Aisyah itu tinggal bagian belakang, dan Sofwan mengikuti dari belakang. Nah, inilah yang kemudian digemborkan, difitnah oleh orang munafik, ya, itu bahwasanya, ya, Aisyah berselingkuh. Dan semua penduduk Madinah percaya. Sampai Abu Bakar, orang tuanya Aisyah sendiri, percaya tuh isu tersebut. Bahkan Nabi sampai kemudian baru ada pemutihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kemudian Nabi tidak ada kecurigaan. Sampai Aisyah sendiri menangis itu. Dia tuh dituduh seperti itu. Padahal belum ada HP pada saat itu. Bisa tuh menyebarkan berita bohong, ya, di tengah masyarakat. Itu orang-orang munafik itu kerjanya. Sama sekarang juga orang-orang munafik juga, yang kalau ditanya ngaku sebagai Islam, agama Islam, tetapi ya sering menyebarkan berita bohong yang betul-betul bohong, ya. Yang betul-betul berita itu bohong. Bahkan dari, ya, pusat, dalam arti pusat tokoh yang mengungkapkan hal-hal yang sifatnya bohong. Nah, ini, ya, adalah
bagian dari apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh munafik. Mengaku tadi cinta kepada Rasul tetapi tidak melaksanakan sunnahnya. Ai tariqatuhum, ada di atas tariqah, ala tariqatil Muhammadiyah, di atas tariqah jalan Nabi Muhammad. Falam taqtadu bihi, maka dia tidak, mereka kalian tidak mengikuti Nabi. Jadi hati gelap, jadi hati itu mati karena tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal khamisu, yang kelima, annakum, bahwasanya kalian idda'aitum hubbal jannati, kalian mengaku cinta kepada surga, walam ta'malu laha, dan tidak melakukan perbuatan untuk surga. Jalannya jalan neraka. Ngakunya sih cinta surga, tapi perbuatannya perbuatan ahli neraka. Ini sehingga hati itu mati tadi. Dan dia makanya kita diajarkan doa itu sekaligus bahwasanya kalau minta surga juga jalan yang menempuh ke surga. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa i'tiqadin. Ya Allah, kami minta kepadamu surga ya Allah, dan apa saja yang mendekatkan kami jalan menuju surga berupa perbuatan, ucapan, dan keyakinan, semuanya adalah yang mengarah surga. Sebaliknya, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minan nar, kami mohon perlindungan, jauhkan kami, berlindung kami dari api neraka. Wa ma yuqarribu biha, dan apa saja yang mendekatkan kami ke neraka tersebut, min qaulin, berupa ucapan, wa amalin, dan perbuatan, wa i'tiqadin, dan keyakinan. Jadi mintanya itu surganya dan apa saja yang mengarahkan kita ke surga. Minta perlindungan dari neraka dan apa saja yang bisa, sarana apa saja yang menjauhkan kita dari neraka. Nah, ini kebanyakan manusia mengaku dia mencintai surga, tetapi kemudian tidak melakukan. Kalau diajak dia masuk surga, masuk surga, mau semuanya serempak mau, tapi tidak melakukannya. Ailam ta'malu al-amal al-muwasil ilaiha, yakni tidak melakukan satu perbuatan yang akan menyampaikan ke surga, itu tidak dilakukan. Aneh kan, jadi bertentangan. Itu menyebabkan hati mati yang ke-5. Wasdanisu, yang menyebabkan hati itu mati yang ke-6 itu adalah annakum, bahwasanya kalian idda'aitum, kalian mengakui khaufan nari, takut akan neraka, walam tantahu anil dunubi, sedangkan kalian tidak berhenti dari melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu tidak dihentikan, padahal dia menyatakan diri takut kepada neraka, dan perbuatan dosa itu tidak dilakukan. Yang maksudnya tidak dilakukan al-muwaqi'at, terjatuh finnari, di dalam perbuatan berkaitan dengan masalah neraka. Maka termasuk adalah di bulan-bulan 3 bulan berturut ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, itu di dalam Al-Quran At-Taubah ayat 36, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yang di bulan haram. Dan sekarang dimulai kita jaga diri kita, yang sampai kita melakukan perbuatan maksiat karena kita takut masuk ke dalam neraka. Jangan cuma sekedar takut omongan aja, tetapi takut betul-betul, takut melakukan perbuatan yang mengarah kepada neraka tersebut. Wasabi'ah, kemudian yang ke-7, karena 10 yang ke-7 yang menyebabkan hati menjadi mati sehingga tidak tergerak untuk melakukan kebaikan. Annakum, bahwasanya kalian idda'aitum, kalian mengakui, aini taqattum, kalian berkeyakinan, meyakini,
annal mauta, bahwasanya kematian hakun itu adalah benar, waqi'un la budda minha, dia waqi'un akan terjadi, la budda minha yang tidak boleh tidak, harus meyakini ya bahwasanya kematian itu akan datang ya, akan datang, tidak boleh tidak, akan terjadi. Walam, dan kemudian kalian walam tasta'iddu lahu, kalian tidak mempersiapkan untuk kematian ya. Ayat ini lam tata'ahabu, kalian tidak mempersiapkan bi'ityani, dengan mendatangkan al-amal as-salihah li ajlihi, dengan mendatangkan melakukan perbuatan soleh, perbuatan baik untuk kematian tersebut ya. Yakin sih orang-orang mati, kita lihat sendiri, kita sering datang melawat ya, atau melayat orang itu mati, orang yang sehat mati, yang sakit mati ya. Kita yakin itu ya, akan datang mati ya. Tetapi kemudian kita tidak mendatangkan, tidak melakukan perbuatan amal kebaikan dalam rangka persiapan kepada kematian tersebut. Al-istidad, istidad lil mauti, persiapan untuk kematian. Ada satu buku yang dituliskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, judulnya adalah Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad artinya persiapan untuk kembali, untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga ini termasuk Zadul Ma'ad, di depan ini tulisan yakni alal munbihati alal munabbihati, yakni nasaibat, judul kitabnya alal munabbihati, di atas mengingatkan alas tidadi, persiapan di yaumil ma'ad, untuk hari kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah sampai berjilid-jilid, kalau kan cuma jilid kecil saja. Semuanya persiapan kematian, perlu istidad. Sehingga pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amalan, yang paling baik perbuatan. Tafsirkan oleh Nabi sendiri bahwasanya siapa di antara kalian ya aktsarul istidadan lil mauti, orang yang paling banyak persiapannya terhadap kematian. Asadu khaufan lil mauti, yang paling takut, kemudian yang paling banyak mempersiapkan. Kalau kita yakin bahwa kita akan mati, dari sekarang ya siap-siap beramal kebaikan sebanyak-banyaknya yang kita lakukan sebisa mungkin. Karena kalau sudah mati tidak bisa lagi kita melakukan apa saja amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Namanya sudah mati ya. Kalian yakin annal mauta haqqun, ayo wakibun, bahwasanya mati itu adalah benar, tidak boleh tidak. Tetapi kemudian walam yasta'iddu lahu, kemudian tidak mempersiapkan la tatahabu bi'tiyanil amal shalih. Itu termasuk hadis sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu tanda bahwasanya cahaya Allah masuk ke dalam hati, salah satunya adalah at-ta'ahabu lil mauti qabla nuzulil maut, mempersiapkan diri untuk kematian sebelum kematian itu datang. Itu yang menyebabkan hati itu menjadi hidup dengan persiapan kematian tersebut.
Wasamin, dan yang keenam yang membuat angkat itu mati, annakum, bahwasanya kalian istawaltum biuyubi wairikum, kalian sibuk mengotak-ngatik, mengangkat aib kekurangan orang selain kalian, bil ikhtiar, dengan menggibah, ngomongin kejelekan orang sama temannya, dia tuh begini begitu, ngorek-ngorek kejelekan orang tidak sempurna, seperti itu dosa. Sibuk mengungkit-ungkit ya keburukan orang lain. Wa taraktum uyuba anfusikum, dan kalian meninggalkan ya aib kejelekan diri kalian sendiri. Ya, dilihat kejelekan orang udah dibesar-besarkan, pamer sana, omongin sini, padahal dia tidak sadar bahwasanya dia juga banyak kekurangannya, banyak dosanya. Ya, lebih baik ngurusin dosa kekurangan sendiri aja, kita bertobat, jangan ngurusin orang lain, bicarakan kejelekan orang lain. Ini yang menyebabkan hati itu juga menjadi mati. Bi'alam tuhawilu fi tadhiriha, dengan tidak berpindah mengungkapkan keaiban tersebut pada diri kalian. Watasi, kemudian yang ke-9, annakum, bahwasanya kalian ta'kuluna rizqallah, makan rizki yang Allah berikan, wala tashkurunahu, sedangkan kalian tidak mensyukurinya. Ya. Fasyukrul abdi lillahi ta'ala, maka syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sana'u alaihi, memuji Allah, bersyukur pada Allah, memuji Allah, bizikri ihsanihi, dengan menyebutkan kebaikan Allah. Summa, kemudian setelah itu adalah ta'atuhu lillahi ta'ala, jadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur kepada Allah, ya, menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah. Allah memberikan nikmat begitu banyak kepada saya. Kemudian kita bersyukur, dan syukurnya adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar syukur ucapan saja. Wal asiru, dan yang ke-10 yang menyebabkan hati itu menjadi mati, doa tidak diterima tadi, annakum, bahwasanya kalian tadfununa mautakum, kalian mengubur orang-orang yang sudah mati di antara kalian, marrah ba'da marrah, berkali-kali. Ya, kita orang meninggal, kita datang nyolatin, kemudian sampai nguburin. Kalian berkali-kali nguburin orang mati, kalian saksikan itu marrah ba'da marrah. Wala ta'tabiruna, kemudian kalian tidak mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ailla, atau kalian tidak ta'iduna, mengambil nasihat dari kematian tersebut, bihim, dengan mereka. Wala tatadzakkaruna, dan kalian tidak mengingat. Fa in kuntum tatadzakkaruna, kalau kalian betul-betul ingat akan kematian, fatarghabuna bima fi ahlil khairi, niscaya kalian akan semangat, terdorong melakukan perbuatan ahli kebaikan, orang-orang soleh ikuti. Watarhabuna, dan kalian lari bima fi ahli syarri, apa yang dilakukan oleh ahli keburukan. Jadi kalau memang betul-betul kita ingat kematian itu, niscaya kita akan melihat orang-orang yang soleh yang dia lakukan, persiapan dalam kematian. Sebaliknya ahli syarr itu bahwasanya kita jauhkan, kita tinggalkan. Maka doa kita termasuk Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la taturrahum wa waffiqhum li ta'atik warzuqna birrahum. Allahumma ij'alna wa iyyahum min khair. Allahumma ij'alna wa iyyahum wa la taj'al lana as-su'i wal ghurur.
min ahli syar, yang artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kami minta, Allah barik lana fi auladina, berikanlah keberkahan kepada anak-anak kami, wa dzurriyyati dan keturunan kami. Allah maj'alna wa iyyahum, jadikanlah kami dan mereka itu min ahli khairi, ya, termasuk ahli-ahli kebaikan, min ahli birri wal khair, ahli kebaikan dan orang-orang baik. Wala taj'alna, dan janganlah jadikan kami wa iyyahum, dan juga mereka anak-anak keturunan kami min ahli syarr wa durur, dari ahli-ahli keburukan, ya, supaya kami jadi ya anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Wa Nabi Ibni Abi Hatim, dari Ibnu Abi Hatim dilanjutannya catatannya dari Jibril bahwasanya bintir qala Nabi berkata kepada Nabi, ma bu'istu, aku tidaklah diutus ila ahdin, kepada seseorang ahabba ilayya, yang lebih aku cintai minka, darimu. Jadi aku senang itu diucapkan. Afala mu'allimuka, maukah kamu aku ajarkan doa. Maukah kamu aku ajarkan doa akhtabatuhu laka, yang sampaikan lam mu'allimuhu, dan aku tidak mengajarkan li ahadin, kepada seorang qablaka, sebelum kamu, takubihi, maka berdoalah dengannya firrobbah warrohbah, dengan rasa senang dan rasa takut. Apa doanya? Kul, katakanlah doanya ini, ya nuras samawati wal ardh, wahai cahaya langit dan bumi, wa ya qayyumas samawati wal ardh, dan yang mendirikan, menegakkan, artinya mengatur, ya, langit dan bumi. Wa ya samad as-samawati wal ardh, dan yang bertergantungan kepada langit, yang semua samad, yang menguatkan langit dan bumi. Allah maksudnya ini, wa ya zainas samawati wal ardh, wa ma zayyanas samawati wal ardh, wa ma zayyanas samawati wal ardh, dan yang menjadi perhiasan langit dan bumi. Wa ya jamalas samawati wal ardh, dan yang menjadi indah langit dan bumi. Wa ya dzal jalali wal ikram, dan yang maha agung, maha mulia. Wa ya waqal mustaghitsin, wahai zat yang menerima orang-orang yang berdoa secara darurat, ya, mustaghitsin, itu doa istighosah maksudnya. Wa muntaha rahbatil abidin, dan akhir dari keinginan orang-orang yang ahli ibadah. Wa munafisal qurbi, ya, anil makrubin, dan yang memberikan jalan, ya, dari hal-hal yang sifatnya bencana. Wa mufarrijal ham, wa mufarrijal gham anil maghmumin, dan juga yang memberikan jalan keluar terhadap orang yang sedang bingung. Wa sarihal mustansir, ya, dan kemudian yang sorry itu artinya berteriak, artinya yang mengucapkan dengan nada yang tinggi, orang-orang yang minta. Wa mujibah, dan zat yang ini Allah semua ini, mujibah su'ala ahidin, permintaan orang-orang yang kembali atau abidin, ahli ibadah, ya. Summa, kemudian, ya, tas'alallaha, mintalah kepada Allah hajatan, keperluan, min hajaid dunia wal akhirah, dari keperluan akhirat. Jadi dahulu tadi dengan, yaitu menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara, yang membaguskan langit, menciptakan, dan lain sebagainya. Selesai, nanti baru kita berikutnya wal maqalatus bi'al isul. Dan saya mohon maaf sampai sini dulu. Saya akan lagi kurang 10 menit lagi sih, 1 jam. Saya mohon maaf sampai sini. Ya Allah, ala biswab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Kami kembalikan kepada
معلومات وثائق الشرعية. Alhamdulillah, jazakallah.